Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Pratiwi. Saya ingin mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan Musyarakah, dan Pembiayaan Ijarah terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia. Saya membuat video ini untuk pemenuhan tugas mata kuliah Seminar Ekonomi dan Keuangan Syariah. Baiklah, bab 1 yaitu pendahuluan, bab 2 yaitu landasan teori, dan bab 3 yaitu metode penelitian. Masuk ke bab 1 yaitu pendahuluan. Yang pertama yaitu ada latar belakang masalah. Profitabilitas adalah salah satu alat analisis bank yang digunakan untuk menilai kinerja manajemen dalam menghasilkan laba atau keuntungan dari operasi usaha suatu bank. Profitabilitas yang tinggi dapat menunjukkan kinerja keuangan bank yang baik. Sebaliknya, jika profitabilitas yang dicapai rendah, maka mengindikasi kurang maksimalnya kinerja keuangan dalam menghasilkan sebuah laba. Untuk meningkatkan profitabilitas harus dilakukan upaya pemaksimalan perolehan laba. Salah satunya dapat dilakukan dengan pemanfaatan aktiva produktif. Aktiva produktif akan menghasilkan laba jika perusahaan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk berbagai macam produk usaha. Penyaluran usaha juga harus proporsional karena pengelolaan aktiva produktif akan berpengaruh terhadap perolehan laba. Semakin besar pemanfaatan aktiva produktif, maka akan menghasilkan laba yang besar pula. Salah satu komponen aktiva produktif bank syariah yaitu pembiayaan. Pembiayaan merupakan suatu produk usaha bank syariah yang mampu menghasilkan keuntungan. Peningkatan pembiayaan bank syariah akan meningkatkan risiko pembiayaan juga, karena produk pembiayaan termasuk ke dalam produk natural uncertainty contract. Pembiayaan mendatangkan ketidakpastian dalam menghasilkan laba atau keuntungan dari dana yang telah disalurkan bank untuk membiayai proyek yang telah disepakati antara bank dan nasabah. Adanya ketidakpastian tersebut mendatangkan risiko yang tinggi pada bank yang berfungsi sebagai penyalur dana. Produk bank yang menerapkan sistem bagi hasil adalah pada pembiayaan modal kerja dan investasi dalam bentuk pembiayaan mudharabah dan musyarakah. Sedangkan untuk pembiayaan dalam bentuk penyewaan barang bergerak maupun barang tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad ijarah atau sewa beli yang berbentuk ijarah muntahiyah bitamlik, ataupun akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Kegiatan usaha tersebut merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan bank syariah dalam menjalankan setiap kegiatan usahanya. Pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah yang disalurkan bank kepada nasabah atau pengelola usaha memiliki pengaruh yang besar terhadap perkembangan bank itu tersendiri. Semakin besar pembiayaan yang disalurkan, maka akan semakin tinggi pula keuntungan yang diperoleh oleh bank, sehingga dapat membantu dalam pengembalian modal mendapatkan profit. Profit merupakan elemen penting dalam menjamin kelangsungan suatu bank. Dengan adanya laba yang diperoleh, maka tujuan bank akan tercapai. Dapat dilihat pada slide yang pertama, yaitu data. Yang menjadi masalah dapat dilihat dari data yang ada di slide pertama, yaitu seharusnya jika pembiayaan mudharabah, pembiayaan musyarakah, dan ijarah mengalami peningkatan, maka akan dapat berpengaruh terhadap profitabilitas bank syariah. Namun nyatanya untuk pembiayaan mudharabah mengalami penurunan setiap tahunnya. Sedangkan untuk ROA, di sini profitabilitas yang diukur menggunakan ROA mengalami kenaikan kecuali di tahun 2020.
Untuk ijarah terjadinya perbedaan di tahun 2019 dan tahun 2020, yaitu ijarah mengalami peningkatan dan roa mengalami penurunan. Dan ijarah selalu mengalami tren yang naik turun yang tidak signifikan. Angka yang kecil ijarah sejalan dengan data roa yang tidak signifikan. Namun, belum diketahui seberapa besar pengaruh pembiayaan ijarah terhadap profitabilitas yang diukur melalui ROA. Dan untuk pada slide selanjutnya yaitu identifikasi masalah. Identifikasi masalah ini ada 3. Yang pertama yaitu pembiayaan mudharabah setiap tahun menunjukkan tren yang menurun. Namun profitabilitas Bank Umum Syariah yang ditunjukkan oleh ROA meningkat setiap tahun kecuali pada tahun 2020. Yang kedua, pembiayaan masyarakat selalu meningkat secara signifikan setiap triwulan sepanjang periode tahun 2017 sampai pada tahun 2020. Namun, berbeda pada profitabilitas Bank Umum Syariah tidak selalu menunjukkan peningkatan pada setiap triwulannya dan terjadi peningkatan yang tidak signifikan setiap tahun kecuali pada tahun 2020 yang mengalami penurunan. Dan yang ketiga, pembiayaan ijarah selalu mengalami tren naik turun di angka yang tidak signifikan setiap triwulan dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020. Namun, dari data pada tabel 1.1 yaitu yang ada di slide pertama, diketahui bahwa angka yang kecil dari pembiayaan ijarah sejalan dengan data profitabilitas yang tidak stabil. Diketahui bahwa angka yang kecil dari pembiayaan ijarah sejalan dengan data profitabilitas yang tidak stabil. Namun belum diketahui seberapa besar pengaruh ijarah terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia. Yang selanjutnya yaitu adanya pembatasan masalah. Berdasarkan identifikasi tersebut, maka fokus penelitian akan dibatasi yaitu pengaruh pembiayaan mudharabah, pengaruh pembiayaan musyarakah, dan pembiayaan ijarah terhadap profitabilitas yaitu dengan menggunakan rasio return on asset atau ROA pada Bank Umum Syariah, di mana untuk variabel independen yaitu pembiayaan mudharabah atau X1, pembiayaan musyarakah X2, dan juga pembiayaan ijarah X3. Sedangkan untuk variabel dependen yaitu profitabilitas atau return on asset atau ROA yaitu Y. Yang kemudian yaitu adanya rumusan masalah. Berdasarkan pada latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka terdapat rumusan masalah penelitian ini diantara lain yaitu yang pertama, bagaimana pengaruh pembiayaan mudharabah terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia. Yang kedua, bagaimana pengaruh pembiayaan masyarakat terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia pada periode 2017 sampai dengan periode 2020. Bagaimana pengaruh pembiayaan ijarah terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2017 sampai dengan 2020. Dan yang keempat, bagaimana pengaruh pembiayaan mudharabah, pengaruh pembiayaan masyarakat, dan pembiayaan ijarah terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2017 sampai dengan 2020. Adapun tujuan dari penelitian ini yang pertama untuk menguji dan menganalisis pengaruh pembiayaan mudharabah terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia pada tahun 2017 sampai dengan 2020. Yang kedua, untuk menguji dan menganalisis pengaruh pembiayaan masyarakat terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah pada tahun 2017 hingga tahun 2020. Yang ketiga, untuk menganalisis dan menguji pengaruh pembiayaan ijarah terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2017 sampai dengan 2020. Dan yang keempat, untuk menguji dan menganalisis pengaruh pembiayaan mudharabah, pembiayaan masyarakat, dan pembiayaan ijarah terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah periode 2017 hingga 2020. Yang selanjutnya itu adanya manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat
secara teoritis. Diharapkan dalam penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman mengenai perbankan syariah khususnya untuk pembiayaan mudharabah, pembiayaan musyarakah, dan juga pembiayaan ijarah. Dan juga untuk dapat mengetahui seberapa besar pengaruh dari pembiayaan mudharabah, pembiayaan musyarakah, dan juga ijarah terhadap profitabilitas bank umum syariah. Manfaat secara praktisi bagi peneliti, penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi peneliti dalam memperdalam wawasan mengenai pengaruh pembiayaan mudharabah, pembiayaan musyarakah, dan juga pembiayaan ijarah terhadap profitabilitas bank umum syariah, dan juga untuk dapat meningkatkan penelitian seterusnya. Yang selanjutnya yaitu masuk ke bab 2, yaitu landasan teori. Yang pertama yaitu pembiayaan, yaitu ada pembiayaan mudharabah, pembiayaan musyarakah, dan juga pembiayaan ijarah. Pembiayaan mudharabah yaitu di mana perjanjian antara dua pihak atau lebih, yang mana pihak bank yang sebagai sahibul mal memberikan modalnya yaitu sebesar 100% atau secara keseluruhan yang diberikan kepada nasabah sebagai mudharib untuk dikelola modal tersebut, dan pembagian keuntungan sesuai dengan hasil kesepakatan antara sahibul mal dan mudharib. Yang selanjutnya yaitu pembiayaan musyarakah. Pembiayaan musyarakah adalah kerjasama di mana dua atau lebih pihak pengusaha bekerjasama sebagai mitra usaha dan dalam sebuah bisnis. Masing-masing pihak menyertakan modalnya dan ikut mengelola usaha tersebut. Keuntungan dan kerugian akan dibagi berdasarkan persentase penyertaan modal. Selanjutnya yaitu pembiayaan ijarah. Al-ijarah disebut akad pemindahan hak guna atau manfaat atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Selanjutnya yaitu profitabilitas. Profitabilitas merupakan dasar dalam menilai kinerja operasional suatu bank. Rasio profitabilitas merupakan rasio yang melihat kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba atau profitabilitas. Tingkat profitabilitas bank syariah merupakan suatu kualitas yang dinilai berdasarkan keadaan atau kemampuan suatu bank syariah dalam menghasilkan sebuah laba. Return on asset atau ROA adalah gambaran produktivitas bank dalam mengelola dana sehingga menghasilkan keuntungan. Semakin besar ROA, berarti semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai, semakin baik posisi bank dari segi penggunaan aset. Selanjutnya yaitu penelitian terdahulu. Yang pertama yaitu penelitian Russelli, Inti Dwi Permata, Francisca Yaningwati, dan Zahro, yang berjudul Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan Musyarakah terhadap Tingkat Profitabilitas Return on Equity, yaitu studi pada Bank Umum Syariah. Yang kedua, penelitian Mintah Itu Hasibuan yang berjudul Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Musyarakah, dan Ijarah terhadap laba bersih Bank Umum Syariah. Yang ketiga yaitu penelitian Naviatur Febrianti yang berjudul Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Istisna Ijarah terhadap laba Bank Syariah Mandiri periode 2016 sampai dengan 2018. Yang keempat yaitu penelitian Surya Indrayanti, yaitu yang berjudul Pengaruh Pembiayaan pada Pendapatan Ijarah dan Istisna terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia selama 2015 sampai dengan 2018. Dan yang kelima yaitu penelitian Laila Rohmah yang kelima yaitu penelitian Laila Rohmah dan Ewis Komariah yang berjudul Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah terhadap Profitabilitas pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Selanjutnya yaitu kerangka teori.
Sejalan dengan tujuan penelitian dan kajian teori yang telah tertera, selanjutnya akan diuraikan kerangka teoritisnya, di mana pada kerangka ini adanya variabel independen yaitu pembiayaan mudharabah sebagai X1, pembiayaan musyarakah sebagai X2, dan pembiayaan ijarah sebagai X3 saling berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu return on asset atau ROA sebagai variabel Y. Dan untuk yang selanjutnya yaitu hipotesis. Adapun hipotesis yang terdapat pada penelitian ini adalah H01, pembiayaan mudharabah tidak terdapat pengaruh secara signifikan terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2017 sampai dengan 2020. HA1, pembiayaan mudharabah berpengaruh secara signifikan terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2017 sampai dengan 2020. HO2, pembiayaan masyarakat tidak terdapat pengaruh secara signifikan terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2017 sampai dengan 2020. HA2, pembiayaan masyarakat berpengaruh secara signifikan terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2017 sampai dengan 2020. H03, pembiayaan ijarah tidak terdapat pengaruh secara signifikan terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2017 sampai dengan 2020. HA3, pembiayaan ijarah berpengaruh secara signifikan terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2017 sampai dengan 2020. Dan untuk yang selanjutnya yaitu masuk ke bab 3 yaitu metode penelitian, di mana jenis penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah suatu proses menemukan pengetahuan yang menggunakan data berupa angka sebagai alat menganalisis keterangan mengenai apa yang ingin kita ketahui. Dan lokasi dan waktu penelitian yang digunakan yaitu lokasinya yaitu pada Bank Umum Syariah yang terdaftar pada Bank Indonesia. Untuk waktu penelitian yaitu pada Maret 2021 sampai dengan selesai. Untuk populasi dan sampel, penelitian ini menggunakan populasi pada Bank Umum Syariah. Dan untuk sampel, penelitian ini menggunakan seluruh bank syariah yang terdapat pada Bank Umum. Sumber data yang digunakan di dalam penelitian ini yaitu data sekunder yang diperoleh dari website resmi OJK. Dan untuk yang teknik analisis data yaitu menggunakan analisis regresi linear berganda, yaitu untuk menguji, yaitu yang pertama uji asumsi klasik, di mana uji asumsi klasik itu ada uji normalitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi, dan uji heterokedastisitas. Yang kedua yaitu uji hipotesis. Uji hipotesis yaitu uji F secara simultan dan uji T secara parsial. Dan uji regresi linear berganda. Baiklah, itulah presentasi proposal skripsi saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.